Kisah seorang Awaken tingkat lemah yang akan menyelamatkan dunia. Cerita ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Setelah berhasil mengalahkan Xiaoyang dan membuatnya masuk ke dalam guild, kini Lu Peng telah kembali ke rumah, di mana ia disambut oleh makanan yang telah disajikan adiknya. Sang adik tidak ada di tempat. Sebuah surat terlihat. "Kakak, aku pergi dulu. Sekarang aku bekerja di toko Paman Sung. Adikku, ia sangat perhatian. Aku bangga padanya. Meski dengan kondisinya saat ini, ia tetap menjalani hidupnya layaknya orang normal." Baiklah, saatnya untuk makan. Di saat Lu Peng makan, ia mendapatkan sebuah informasi di mana Zero, si gadis rambut ungu, bersedia masuk ke dalam guild miliknya, meski dengan syarat hanya untuk beberapa saat saja. Lalu kita pun diperlihatkan jika Zero ini adalah seorang waiter wanita yang bekerja di suatu kafe pria dewasa. "Zero-chan, aku tidak akan membiarkanmu menikmati dunia gelap terlalu lama. Saatnya aku membawamu kembali ke dalam cahaya," ucap Lu Peng. Sial, 4 jam telah berlalu. Dari 4 jam ini, hanya 2 orang saja yang merespon ajakanku. Kalau begitu, yang ketiga adalah dia. Kemudian, scene pun berpindah ke suatu tempat, di mana di sana ada beberapa preman yang sedang menghajar seseorang. Terlihat orang itu menangis ketakutan. Bocah ini dia sangat lemah, bahkan dia tidak melawan saat kami merampoknya, ucap preman itu sambil menendangnya. Sungguh anak kecil yang menyedihkan. Ternyata anak kecil itu menangis bukan karena pukulan dari para preman, melainkan ia menangis untuk menahan kekuatan luar biasa yang berada di dalam tubuhnya. "Bertahanlah, aku tidak mau melukai mereka. Ingat, aku ini adalah seorang Awaken, sedangkan mereka hanya orang biasa." Para preman yang masih tidak menyadari tetap saja membuli bocah itu. Malah mereka berniat untuk menjual bocah itu ke pasar gelap. Setelah mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak manusiawi, sang bocah pun bangkit dengan diselimuti aura membunuh yang luar biasa. Dan nama bocah itu adalah Sojun. "Gawat, aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Amarahku sudah mencapai batasnya." Dalam sekejap, sosok monster rubah pun keluar dari tubuh Sojun. "Sial, aku hilang kendali." Sebuah serangan dilancarkan. Satu preman berhasil dikalahkan. Para preman yang melihat monster rubah berada di hadapannya mencoba melarikan diri. Akan tetapi, monster rubah itu tetap mengejar mereka. Satu gedung berhasil dihancurkan. Warga sipil yang tak bersalah menjadi korban. Mata sang rubah kini menatap dengan tajam, seolah-olah ia ingin membunuh siapa saja yang ada di hadapan. Sementara itu, Sojun masih saja menangis. Sang rubah kini mengamuk di tengah kota. Para warga yang melihatnya berkata, "Sepertinya rubah itu hilang kendali. Harus ada yang bisa menghentikannya. Jika tidak, seluruh kota dalam bahaya." Monster itu terus saja mengamuk. Sampai suatu ketika, seseorang pun datang. "Sepertinya aku terlambat." Dan orang itu adalah Lu Peng yang tengah berdiri di atas tiang lampu jalan. Lu Peng menatapnya. Sang rubah yang menyadari kekuatannya, ia membuka mata ketiga dan langsung menyerang. Lu Peng berhasil menghindar. Para penonton yang melihat pergerakan Lu Peng sedikit terkejut, karena mereka tahu jika Lu Peng hanyalah Awaken tingkat lemah. Monster rubah terus menyerang Lu Peng bertubi-tubi. Akan tetapi semua serangan itu berhasil Lu Peng hindari. Apa? Ini mustahil. Bagaimana bisa? Serangan secepat itu tidak bisa menyentuhnya. Lu Peng menahan serangan sang rubah. "Sial, aku tidak bisa melukainya. Karena mau bagaimanapun ia akan menjadi salah satu dari timku. Rubah sialan. Kekuatannya akan terus meningkat jika ia hilang kendali. Aku harus menyelesaikannya secepat mungkin." Kemudian Lu Peng berlari ke arah Sojun. Rubah itu mengejar. Sojun kaget. "Apa? Kenapa ia lari ke arahku?" Dengan cepat, Lu Peng memeluk Sojun, lalu mengarahkannya kepada monster rubah.
Dengan sekejap, monster rubah itu kembali masuk ke dalam tubuh Sojun. Sojun merasakan kekuatan dahsyat kembali masuk ke dalam tubuhnya. Dan kekacauan di tengah kota berhasil dibereskan. Hei, apa yang kau lakukan? Hampir saja aku mati karena tindakanmu. Untung saja monster itu mengenaliku. Kau salah, dia tidak mengenalimu. Tetapi satu hal yang harus kau tahu, dia adalah bagian dari tubuhmu. Apa? Dia bagian dari diriku. Lalu Sojun mengingat sesuatu. Di hari itu, di saat di dalam dungeon, Sojun terjebak oleh para monster. Namun di saat dirinya memejamkan matanya dan berlarut dalam kesedihan, tiba-tiba para monster itu mati seketika. Jangan-jangan dari semenjak itu artinya monster rubah yang menyerang warga barusan adalah diriku. Tenang Sojun, itu semua terjadi karena kau hilang kendali. Kau bukan Awaken biasa, kau memiliki bakat yang berbeda. Kekuatanmu sangat menakutkan. Kau harus bisa mengendalikan rubah itu. Jika tidak, kau akan menyesal, seperti yang kau rasakan saat ini. Sojun mulai cemas, namun Lopeng mencoba meyakinkan. Tenang saja Sojun, aku tahu kau adalah anak yang baik. Kau bahkan adalah penggemar Awaken terkenal yang bernama Aston. Kau rela membeli foto dan juga figurnya. Apa? Bagaimana kau tahu? Ucap Sojun yang membenarkan itu. Itu tidak penting. Yang terpenting kau sekarang harus masuk ke dalam guild milikku. Jika kau masuk, akan kuajarkan kau bagaimana cara mengendalikan avatarmu. Baiklah, aku akan masuk dalam guild milikmu. Lalu, satu hari pun telah berlalu, di mana sebuah gerbang dungeon diperlihatkan. Semua Awaken berkumpul. Dungeon ini adalah dungeon kelas D. Dan sebentar lagi raid untuk memasuki dalam dungeon akan segera dimulai. Awaken Lupeng dan temannya tolong maju ke depan. Dungeon ini adalah dungeon kelas D. Untuk Tuan Lupeng, Anda tidak bisa masuk karena level Anda masih level 9. Kalau untuk rekanmu silahkan saja. Xiaoyang yang melihat Lupeng direndahkan berkata, apa-apaan ini semua? Dia ini adalah bosku. Jika kalian melarangnya, maka aku tidak akan ikut raid. Semua orang yang mendengarkan itu sedikit terkejut. Karena bagaimana mungkin Awaken level 24 mengakui newbie level 9 sebagai bosnya? Apa-apaan wanita ini? Baiklah, jika itu yang kau mau, kau boleh pergi dengan bosmu. Setidaknya aku sebagai pemimpin sudah memberitahu semuanya. 5 menit lagi raid ini akan dimulai. Tak lama berselang, ayo semua kita masuk sekarang. Xiaoyang yang merasa ada yang kurang dari timnya bertanya, bos, di mana bocah yang kau rekrut itu? Lupeng menjawab, dia tidak bisa ikut raid kali ini dikarenakan ia sedang sibuk belajar. Oh begitu ya, pantas saja aku tidak melihatnya. Bos, bolehkah aku bertanya, kenapa kau membuat sebuah guild? Itu semua aku lakukan demi kalian. Sebentar lagi bencana besar akan melanda manusia. Tidak akan ada seorang pun yang menjamin kehidupan kalian. Tapi ini aneh sekali. Bukankah dirimu saja masih level 9? Bagaimana mungkin kau bisa menyelamatkan hidup kami? Diamlah, nanti kau juga akan segera mengetahuinya. Lalu mereka semua berjalan memasuki dungeon. Setelah memasuki dungeon, para Awaken terlihat sedikit kebingungan. Meski raid kali ini hanya ke rank D, tapi situasi di dalam dungeon sangatlah langka. Mereka semua seperti sedang di kutub utara. Tempat ini dingin. Kau tahu begini aku tak akan memakai baju seperti ini. Lupeng menatap sekitar. Mereka semua mulai berjalan. Sang ketua yang masih merasa aneh menanyakan, apa ada di antara kalian yang pernah kesini? Xiaoyu menjawab, rank D seperti ini langka tuan. Bahkan informasi yang kita ketahui itu sangat sedikit. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba seekor kupu-kupu biru terbang di antara para Awaken. Wah, kupu-kupu ini cantik sekali. Kupu-kupu itu hinggap di tangannya. Tiba-tiba tangan sang Awaken itu membeku seketika dan hancur dalam sekejap mata. Semua orang panik.
Bahaya, jangan sampai ada yang terkena kupu-kupu itu. Semuanya, berhati-hatilah. Sial, kita lengah. Di tengah kepanikan mereka, tiba-tiba ribuan kupu-kupu biru pun sudah ada di sekitarnya. Para Awaken masih saja tidak percaya jika makhluk berbahaya seperti itu ada sebanyak ini. Kepanikan tak terhindari lagi. Para Awaken berlari dan berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Semua orang meminta tolong. Sebagian para Awaken telah membeku. Lu Feng dan Xiaoyang hanya bisa melihat mereka. Lu Feng menjelaskan jika kupu-kupu biru itu akan mendatangi tubuh seseorang yang hangat. Karena itu jangan pernah banyak bergerak. Jika tidak, semua kupu-kupu ini akan mengejar. Sang ketua yang melihat kondisi ini menyuruh semua anak buahnya untuk mundur dan segera keluar dari dalam dungeon ini. Dungeon ini berbahaya. Sial, bocah-bocah itu tidak bergerak. Sepertinya mereka berdua akan segera mati. Xiaoyu, ayo kita bergerak lebih cepat lagi. Hei bos, apakah kita akan segera pergi? Tidak, kita akan tetap di sini. Tempat ini akan sangat cocok untuk melatih bakatmu. Apa? Apa kau gila? Kau menyuruhku untuk berlatih dengan kupu-kupu seperti ini. Metal Egg Potion diaktifkan. Xiaoyang mencoba membereskan kupu-kupu itu. Ini terlalu banyak. Aku bahkan tidak bisa mematikan salah satu dari mereka. Lu Feng menjelaskan jika kupu-kupu ini akan mati jika terkena tembakan Metal Egg Potion, di mana Xiaoyang harus membuat bulatan peluru lalu menembaknya. Satu peluru hanya akan membuat satu kupu-kupu mati. Bos, itu mustahil. Aku tidak bisa membuat peluru Metal Egg Potion sebanyak itu. Lu Feng tersenyum, lalu ia memperlihatkan sesuatu. Lihatlah, Metal Egg Potion diaktifkan. Sebuah serangan beruntun diperlihatkan. Semua kupu-kupu yang ada di hadapan kini telah menghilang. Xiaoyang terkejut. Orang ini mengerikan. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tak akan percaya kalau dia ini sangatlah kuat. Dia bisa menguasai Metal Egg Potion dengan sangat sempurna. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Kekuatan ini akan segera menjadi milikmu. Jika kau berhasil menyelesaikan semua latihannya, fokuslah, kendalikan kekuatanmu dengan konsentrasi yang tinggi. Xiaoyang mulai mencobanya. Aku tahu bicara itu mudah, tapi aku bukan dirimu. Tembakan Metal Egg Potion ditembakkan, satu kupu-kupu pun tumbang. Awal yang bagus. Untuk hari ini, bunuhlah 2000 kupu-kupu biru. Apa kau bercanda? Aku serius. Kali ini aku tidak akan membantu. Aku akan beristirahat sejenak. Berlatihlah dengan serius jika kau tidak ingin mati seperti mereka. Hei bos, kau jangan bercanda. Ini sangat berbahaya. Tak lama berselang, para kupu-kupu pun datang. Sial, apakah ini akan baik-baik saja? Tapi ini mustahil. Xiaoyang melarikan diri. Bos, ayo kita pulang. Lu Feng memberikan sebuah ramuan. Minumlah. Xiaoyang langsung meminumnya, yang membuat para kupu-kupu itu tidak dapat menyentuh tubuhnya. Xiaoyang heran. Obat macam apa ini? Kupu-kupu itu tidak menyentuhku. Cairan itu hanya penahan panas suhu tubuh. Dengan begini kau berlatih dengan tenang, tanpa harus takut lagi. Bos, kau menyimpan ramuan ini sebelum masuk dungeon. Itu artinya kau sudah tahu hal seperti ini akan terjadi. Kau boleh bertanya Xiaoyang, tapi jangan berhenti untuk berlatih. Xiaoyang melanjutkan latihannya. Skill Mental Egg Potion diaktifkan. Bos, bukankah setiap gerbang dungeon itu berbeda-beda? Tapi bagaimana kau bisa mengetahui isinya? Itu mudah, karena aku 99% mirip dengan sistem dungeon. 3000 tahun yang lalu sudah aku lewati di dalam dungeon. Aku sudah mendapatkan semuanya, informasi dan data formula yang telah kukumpulkan. Aku masih tidak percaya kalau kau sudah 3000 tahun terjebak di dalam tempat seperti ini. Sial, 6 lagi. Aku akan segera menyelesaikannya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, para Awaken lainnya sudah membeku di sana.
Terlihat sebagian dari mereka masih ada yang hidup. Para Awaken menarik napas mereka sejenak setelah mereka berlari cukup jauh. Namun tiba-tiba monster belarang merah pun menghampiri mereka. Sial, monster macam apa lagi ini? Kalian semua berhati-hatilah. Monster belarang terkena serangan. Tubuhnya kini diselimuti aura merah. Monster itu terlalu besar. Aku tidak bisa membunuhnya. Serangan barusan itu percuma. Sang pemimpin mencoba menyerangnya dengan sebuah pukulan. Monster itu bangkit kembali. Apa? Monster tingkat apa mereka ini? Seranganku tidak sama sekali melukainya. Para Awaken yang tersisa mulai tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berlari saja. Sang pemimpin yang merasa jika hidupnya akan segera berakhir berkata, "Sial, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Kita semua akan mati." Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Xiao yang berhasil menyelesaikan latihan. Yes, bos, aku berhasil melakukannya. Namun Lu Peng sudah tidak ada di tempat. Kemana ia pergi? Apa ia mencari sesuatu di tempat ini? Lalu Xin pun kembali ke tempat sang pemimpin, di mana semua teman-temannya telah berhasil dikalahkan. Yang tersisa tinggal mereka berdua. Xiao Yu sudah pasrah dengan keadaan. Sang pemimpin yang masih tak menyerah mencoba memberikan perlawanan. Namun sayang, semua itu sia-sia. Sang pemimpin mati di tangan monster belalang. Xiao Yu yang melihatnya hanya bisa menangis. Monster itu mencoba mengakhiri hidup Xiao Yu. Tiba-tiba sebuah tebasan cepat berhasil memotong tangannya. Lu Peng dengan sigap sudah berada di hadapan Xiao Yu. Tarian tebasan cepat diperlihatkan. Pergerakan itu terlalu cepat. Semua monster belarang berhasil dikalahkan. Xiao Yu yang melihat kekuatan Lu Peng masih saja tak percaya. Bukankah dia newbie level 9? Monster sialan, ucapkan selamat tinggal kepada kepalamu. Pedang Lu Peng dilemparkan. Kepala belalang terlepas. Terima kasih Tuan, kau sudah menyelamatkanku. Tidak, itu hanya kebetulan saja. Lagi pula ada sesuatu yang harus kulakukan di tempat ini. Lu Peng membawa kepala belalang itu. Lalu ia menjatuhkannya. Sebenarnya apa yang kau lakukan Tuan? Aku hanya melemparkan umpan. Terlihat monster kelabang mencoba menaiki tebing. Xiao Yu yang melihat monster itu kembali panik. Kau berniat mengalahkan bos di dalam dungeon ini Tuan. Kau benar, dan mereka ada dua. Jadi berhati-hatilah Xiao Yu. Tanah pijakan Lu Peng sedikit retak. Labang itu menyerang Lu Peng dari dalam tanah. Lu Peng berhasil menghindarinya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang. Dan buat kalian yang gabut ingin donasi, silakan donasi saja. Terima kasih.